Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya gambarnya agak buram. Ini laptop saya habis jatuh. Alhamdulillah masih bisa kepakai, cuman layarnya masih ada baret-baret, jadi kameranya kurang maksimal ya. Mohon maaf. Oke, Kalau deket tak benerin itu, Bu. ya, gimana Pak? Kalau deket bisa dibenerin itu. Bisa dibenerin. Ini Bapak biasa benerin laptop, servis laptop. Atau Iya, Bu. oh, daerah mana Pak? Ini mas, saya mah di Depok jauh. Ini lumayan Di parah. Jogja, ya, Bu. Oh Jogja, ya saya harus ke Jogja dulu kalau itu. Iya kemarin sempat jatuh, terus ini kan apa layarnya udah yang terbaru apa deh namanya lupa saya tuh, yang tipis itu loh. Layar apa sih disebutnya nih panjangnya? Ada yang tahu OLED istilahnya? kali Bu. Hah? OLED mungkin. Bukan LED sebutnya apa ya? OLED kali. OLED kali ya? Yang terbaru. Apa handphonenya handphone dah tuh. Laptopnya mah laptop jadul. Ini ada nggak udah 3 tahun. Avita Liber pernah dengar nggak? Mereknya Avita, Avita Liber. Sekarang mungkin udah nggak keluar, soalnya dia emang limit ya, limited edition bilangnya. Ada yang versi terbarunya Avita apa gitu. Jadi dia harganya miring, tapi kualitasnya nggak jauh dari harga yang laptop 2 digit. Gitu. Saya dikasih tahu sama dosen saya dulu, katanya ada laptop bagus, tapi harganya miring gitu. Pas udah rusak kayak gini, bingung cari apa partnya ya di sini untuk Avita Libernya. Jadi pernah pakai yang Avita Magus. Oh, Pak Alex udah pernah pakai ya. Kalau saya ini Avita Liber. Sekarang lupa namanya apa ya ini. Ada Avita seri apa gitu ini. Nah, oke. Ini udah 16 yang join. Oke. Ini Pak Haji baru join ya. Oke. Untuk materinya, oh ya kemarin ada yang belum presentasi ya, Pak Melki atau siapa kemarin tuh yang belum? Saya yang belum Bu. Ya, Pak Melki ya kalau nggak salah ya. Nggak apa-apa deh Pak, coba presentasi, udah namanya udah buat ya. Tuh Pak Galih juga tuh menerima reparasi laptop dan PC. Oke, terima kasih Pak Galih. Ini masih bisa dipakai, memang cuman ya pinggirnya udah kena banget LCD-nya, jadi harus hati-hati banget pakainya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi belum pembukaan ya. Alhamdulillah teman-teman udah join malam ini. Mohon maaf agak terlambat. Jujur di rumah mbaknya lagi nggak di rumah, jadi saya nunggu suami pulang dulu ya. Anak-anak biar ada yang jagain, biar selama saya ngajar. Nah, di sini Alhamdulillah nanti kita ada materi sedikit yang akan kita bahas selama setengah jam atau 1 jam ke depan ya. Buat teman-teman silahkan disimak. Materinya tadi udah saya sharing di kolom chat ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, eh, yang belum presentasi kemarin itu Pak Melki ya. Silahkan Pak Melki boleh di-share screen untuk presentasi ya. Pak Melki untuk
Waktu dan tempat dipersilakan. Is all share materi lagi. Oke. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Izin Oke. share screen ya Bu. Ya, silakan Pak. Baik Bu Tuti dan teman-teman. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan cara mengambil data atau scraper data dari situs. Di sini saya menggunakan tools dari Chrome, yaitu isi web data scraper, di mana data yang akan saya ambil dari situs Amazon. Oke. Oke, di sini kita masuk ke situs terlebih dahulu. Mohon maaf Bu, di sini internetnya lelet, jadi agak lama loading datanya ini. Oke, nggak apa-apa. Kita masih ada waktu, insya Allah. Oke, di sini saya memilih data yaitu untuk produk-produk baby untuk bayi. Di sini saya memilih semuanya tanpa terkecuali semua produk bayi. Di sini setelah kita masuk ke Oke, datanya sudah tampil. Nah, setelah datanya tampil, setelah kita masuk ke situs Amazon, oke, selanjutnya kita klik isi web data scraper. Oke, teman-teman bisa menambahkan tools ini di Chrome, namanya isi web data scraper. Ini menurut saya yang paling mudah dari semua tools. Karena di sini setelah diklik, dia akan memunculkan semua data-data terkait suatu produk. Berapa harganya, pengunjungnya. Jika misalnya satu produk ini, misalnya Pampers ini, jika dia memiliki lebih dari satu gambar, dia akan menampilkan di sini seluruhnya. Misalnya gambar satu, apa di sini nanti.
Kalau misalnya ini ada 4 gambar, nah link untuk gambarnya di sini ada tampilkan link SRC 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, di sini kita akan pilih hanya beberapa saja. Tapi sebelumnya kita bisa ini edit dulu untuk kolom-kolom tabelnya nanti yang akan ditampilkan di Excel atau file CSV-nya. Yang pertama ini adalah link produknya. Lalu yang kedua adalah link gambar. Kemudian yang ketiga ini link ini sebenarnya sama, jadi ini tidak perlu kita ambil. Ini juga tidak perlu. Nah, ini sebenarnya SI Small ini dia untuk ini banyaknya pengunjung yang pernah berkunjung atau pernah membuka ini dan membeli. Tapi kita tidak tahu berapa dia membeli produk ini. Jadi setiap pembeli yang masuk memberikan berapa bintang, nah dia akan terakumulasi di sini. Di sini saya menamakan kolomnya itu dengan pengunjung. Lalu yang link berikutnya ini masih sama, link produk juga. Ini dihilangkan saja. Lalu yang berikutnya adalah harga produknya. Oke, setelah nama kolom diedit, turun ke bagian bawah. Di sini terserah mana yang mau dipakai. Nah, saya menggunakan switch by scroll page. Oke, lalu untuk step yang ketiga, untuk scroll settingnya itu, waktu tunggunya saya memberikan 2 detik. Ini maksimalnya 1 halaman. Lalu random delay-nya juga dicentang. Di step keempat, tinggal diklik saja start scroll. Nah, nanti hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk langsung Excel atau CSV juga bisa. Oke, kita mulai start. Ya maaf Pak, ini tadi yang langkah-langkahnya coba masih di Amazon layarnya, coba yang di tadi yang sedang di parameternya sedang dibuatkan, coba tadi kolom-kolomnya ditampilin, Oh, coba ini. screen-nya. Oh ya. Oke, kalau gitu saya ulangi dari yang pertamanya. Awalnya aja. Oke. Nah, setelah kita masuk ke situs Amazon, lalu klik icon ini yang isi web data scraper. Oke, nah nanti akan tampil. Nah, setelah diklik, dia akan langsung muncul semua data yang di situs ini. Dia langsung mengambil, tapi formatnya masih dalam bentuk ini. Apa namanya? Data yang masih di seperti apa HTML atau XML begitu. Oke, nah ini di bagian ini menunjukkan kan link href, berarti ini link produk yang bersangkutan, misalnya yang ini. Ini linknya dari sini. Nah, ini dia menunjukkan ke apa jika link ini di copy terus dimasukkan ke kolom pencarian, dia akan menunjukkan data dari produk ini secara lengkap. Kemudian yang kolom berikutnya ini menunjukkan gambar dari produk ini. Lalu berikutnya ya ini kayak deskripsi atau nama produk. Nah, Lalu yang coba berikutnya, share screen-nya diganti. Yang coba. udah muncul ya Bu ya? Iya, share screen-nya aja dirubah. Oh iya ya, mohon maaf Bu. Saya Iya. kira dari tadi tampil seluruhnya.
Soalnya ini mungkin ada tab satu lagi, jadi tab yang satu nggak muncul, dia masih tetap aktif yang ini. Oh iya ya, mohon maaf Bu, maaf. Dari Oke. tadi tidak ada yang komen, makanya saya kira tampil semua. Oke, apakah sudah muncul keduanya Bu? Nah, sudah bisa. Oh ya, oke, Silakan. kasih. Oke, berarti saya ulangi lagi ya Bu. Mohon maaf. Oke, nah setelah kita masuk ke situs Amazon, langkah selanjutnya yaitu kita klik icon isi web data scraper. Nah, di sini teman-teman bisa cari di extensionnya Google Chrome, ada di situ. Tinggal ketikkan saja namanya, isi web data scraper, di situ ada. Dari semua tools untuk data scraper ini, yang pernah saya pakai, saya rasa yang paling mudah dan paling cepat itu isi web data scraper. Oke, nah di sini setelah kita buka isi web data scrapernya, isi web data scraper akan mengambil data dari situs yang tadi kita buka. Oke, misalnya ini semua semua data di halaman ini, nah itu akan masuk ke sini. Tetapi itu belum masuk ke atau belum berbentuk file Excel atau CSV. Ini bentuknya masih XML. Oke, nah sekarang kita akan di step pertama kita ganti dulu untuk field-fieldnya ini. Nah, field yang pertama ini menunjukkan link dari produk ini, produk yang bersangkutan. Nah, jika link ini di copy terus dimasukkan ke kolom pencarian, dia akan menunjukkan satu buah data ini secara lengkap. Namanya, ukuran, dan gambar serta harganya. Pertama kita ganti dulu nama fieldnya. Ini link produk. Untuk link yang SRC ini kan gambar. Kalau semisalnya satu produk ini memiliki lebih dari satu gambar, di Coba SRC langsung ini tampilin itu aja deh tadi form yang banyak kolom parameternya, Mas. Minta tolong. yang banyak parameternya. Tab satu lagi, yang tab satu lagi. Ini aja sih udah nggak tidak begitu banyak, cuma ini saja di step 1, 2, 3, 4. Ini aja. Iya, tapi tidak muncul. Yang muncul Oh, Amazonnya. oh, Coba Amazon saja. digeser aja, digeser. Geser atau pilih. Muncul ya, weh. Tadi soalnya udah muncul, terus tapi hilang lagi. Coba di. Muncul ya, Bu. Nah, udah kayak gini aja, nggak apa-apa. Mulai dari Oh sini ya. aja. Heeh. Oke, nah untuk field yang kedua yaitu ini, dynamic image ini dia akan muncul beberapa field jika produk ini memiliki lebih dari satu gambar. Nah, karena kebetulan di sana hanya muncul satu, oh iya, hanya ada satu gambar berarti yang muncul. Oke, nah sekarang kita ganti nama fieldnya ini ke nama gambar. Kemudian berikutnya,
Nah, yang ini menunjukkan deskripsi atau nama dari produk tersebut. Nama produk. Oke, kemudian ini sudah ada yang ini juga akan mengarahkan ke ini link, akan mengarahkan ke produk tersebut deskripsinya. Ini tidak perlu, ini dihapus saja. Kemudian ini pemberian bintang ini tidak perlu juga diambil. Nah, terus yang pengunjung ini, size small. Nah, ini sebenarnya menunjukkan ke berapa banyak pengunjung yang mengunjungi produk yang bersangkutan dan membeli produk itu. Saya memberi nama pengunjung. Lalu yang berikutnya adalah, ini juga masih sama, link produknya juga dihapus saja. Lalu yang berikutnya adalah harga dari produk itu. Setelah step pertama selesai, kita akan turun ke step berikutnya, itu step kedua. Itu select switch page metodenya. Nah, saya menggunakan switch by scroll page. Oke, di sini centang dulu. Lalu kita setelah centang yang metodenya ini, kita turun ke step berikutnya. Di sini untuk waktu tunggunya dikasih 2 detik default saja. Lalu bagian ini dicentang. Maksimal scroll page-nya ini juga 1, dikasih 1 saja. Karena dia scroll di sini metodenya. Lalu random delay-nya juga dicentang. Nah, setelah step 3 selesai, kita masuk ke final step, yaitu untuk mengambil datanya dan mengambil output berbentuk Excel atau CSV. Setelah kita start ini, nanti akan muncul pemberitahuan di sini. Kalau data yang sudah di scroll itu sudah bisa diambil dalam bentuk Excel atau CSV. Oke, kita start. Oke, yang sudah selesai. Nah, setelah itu tinggal kita ambil mau itu outputnya berupa Excel atau CSV. Nah, di sini saya langsung mengambil saja dalam bentuk Excel biar langsung rapi. Oke, nah filenya sudah ada. Sekarang tinggal kita buka. Oke, lebih simpel ya ini ya kalau saya lihat ya. Dari semua yang pernah saya coba, yang terakhir ini yang paling simple, Bu. Iya, Lebih jadi cepat ini. dalam satu tahapan tinggal klik aja untuk judul dan lain-lain. Scrollnya juga udah disediain, locate buttonnya juga ada ya. Lebih enak sih emang ini. Excel-nya sudah muncul apa belum ya, Bu? Datanya belum, mungkin coba share screen lagi diubah. Oh iya, Bu. Muncul ya, Bu, datanya. Oke, udah muncul. Nah, ini data yang tadi, yang setelah di scraper, ini bentuknya. Oke, nah ini yang tadi filter yang kita pilih tadi. Link produk, link gambar, nama produk, pengunjung, dan harga. Nah, kalau kita ingin memastikan apakah ini betul bahwa itu produk yang bersangkutan, tinggal kita copy saja filenya, linknya, lalu kita pastikan ke sini untuk memastikan bahwa memang betul datanya itu diambil dari Amazon dan produk yang bersangkutan memang betul ada.
Internetku susah Bu di sini kayaknya. Merayap. Oke, nah ini data yang paling atas. Lalu kita memastikan lagi link gambarnya bahwa itu betul. Tinggal kita copy saja link gambarnya. Muncul ya Bu data produknya. Oke, sambil dia lagi loading. Tadi muncul sih. Nah, Oke, baru nah ini muncul gambarnya. gambarnya. Ya. Ya. Oke. Nah, data pengunjungnya sesuai di sini. Yang pemberian bintang itu ini 121.000 ya. Kita pastikan dulu cocok apa tidak. Oke. Masih dijalanin datanya. Oke. Oke, sesuai ya Bu di sini. Yang pemberian ratingnya. Oke. Oke, sesuai ya. Ya. Oke. Ada Harganya juga. Hmm. Ini harganya. Pastikan lagi apakah sesuai atau tidak. Oke. Di sini ya Bu ya. Kalau kalian coba lihat di akun Fiverr ya, Upwork ya, model kayak kerja remote ataupun kerja katakan yang berdiskusinya dengan orang luar negeri ya, rata-rata mereka mencari orang yang mahir di bidang seperti ini ya, cari data, cari data barang, harga dan lain-lain pesaingnya. Biasanya lihat di Amazon ataupun macam-macam situs ya di luar negeri. Mereka punya uang tapi mereka kadang skillnya itu kurang ya. Nah, kalian kalau coba branding diri ya untuk saya punya portofolio bisa mengerjakan seperti ini, ngambil data, kemudian diolah, dikasih summary ya di Excel ataupun di PDF, kalian apa upgrade ke dalam bentuk grafik, biasanya orang-orang luar tuh sangat tertarik ya untuk pakai kalian lagi biasanya gitu. Jadi kalian dibayarnya itu pakai dolar dan itu biasanya dikasih termin by skala project ataupun by dan dua kayak gitu-gitu ya. Mungkin ada yang tertantang buat coba jasa seperti itu ya, dibuka jasa seperti itu lumayan buat menambah uang jajan teman-teman ya. Saya juga lagi belajar seperti itu juga ya untuk versi apa communicate ke luar negeri ya kayak gitu. Misalnya per timeline kita minta $10 berarti kita bayar jasa pihak ketiganya ya si Upwork-nya misalkan jasa situs aplikasinya itu dia dapat $1 atau $2 misalkan sisanya nanti buat kita kayak gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah jalan buka jasa seperti itu, mainnya dolar, teman-teman di teman karyawan, boleh sharing juga di sini. Ada yang sudah pernah coba? Belum pernah Bu. Belum ya, Pak Melki? Iya, belum. Ya, ini kayak gini-gini apa bisa jadi kalau kalian tekunin ya. Soalnya sekarang udah zamannya itu apa ya, nggak stay di kantor, tapi memang orang mencarinya yang punya kompeten di data science, kemudian bisa olah-olah data seperti ini, ya itu lagi eranya nanti untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu kepake banget. Jadi dari sekarang kalian coba asah terus, latih terus kalian coba-coba bikin portofolio tentang kalian, nanti kalau mau enak biar cepet laris ya. Kalian kan temennya banyak nih. Ada Pak Ahmad, ada Pak Gali, ada Pak Melki, ada Buria dan lain-lain ya. Nah, itu kalian saling tukar testimoni aja gitu. Jadi kalian seolah-olah kalian itu kliennya kalian klien yang memang sedang bekerja sama dengan Pak Gali. Misalnya Ria
minta tolong Pak Gali bisa tolong bikin data seperti ini. Nah, itu pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian tolong olah e-commerce, ambil data seperti ini yang saya mau, bisa nggak? Terus Pak Gali mengiyakan, terus bayarnya coba pakai dolar, dan itu juga bisa divalidasi sama kartu yang udah ada Visa ya, biasanya contohnya kayak Mandiri gitu atau BCA. Jadi nggak harus pakai PayPal lagi. Kalau dulu kan harus pakai PayPal ya. Sekarang udah enak ya, udah bisa terakomodir. Nah, nanti kalian bisa tukar apa yang udah dibayar ya, itu berapa dolar yang kalian terima kalau proyeknya udah selesai. Sementara kalian jadi saling tukar testimoni aja nih, bikin bagus diri sendiri, branding diri sendiri sama temen, saling gantian gitu. Itu cara trik ampuh ya kalau kalian mau coba pasar luar negeri atau pasar di Indonesia juga ada. Biasanya ekspatriat nyari-nyari buka jasa seperti itu, mencari jasa seperti itu, terus kalian coba open di sana. Biasanya tuh gampang banget ya kalau udah kayak gitu. Testimoni aja udah lumayan banget dari teman-teman kalian sendiri, baru nanti orang luar sana yang baca testimoni teman kalian, testimoni tentang kalian, baru mereka percaya, oh ini kayaknya bagus deh kalau untuk diajak kerjasama atau saya kasih kerjaan. Yang sederhana aja dulu kalau mau gitu kan, ngambil data ataupun misalkan copywriter ya, transkrip dan lain-lain, kalian buka jasa seperti itu. Tapi mainnya dolar gitu. Itu udah enak banget kerja remote kayak gitu ya. Mungkin itu saran dari saya. Semoga bermanfaat ya. Karena eranya nanti ke depannya udah jalan seperti itu. Kalau di luar negeri udah jalan dari tahun-tahun sebelumnya model kayak gitu ya cara kerjanya. Mungkin itu. Oke, Pak Melkianus mungkin ada yang mau sampaikan lagi. Sejauh ini kalau saya lihat memang untuk pakai Easy Web di sini lebih gampang ya. Ini juga jadi referensi saya, nanti saya mau install ya kalau untuk yang Easy Web. Insya Allah saya akan coba data-data ya lagi. Saya scrap, kemudian nanti bisa dialihkan ke grafik. Nah, portofolionya kalian capture aja kalau kalian mau bikin portofolio kalian sendiri, kalian capture atau kalian bikin YouTube khusus tentang portofolio kalian, misalkan tuh boleh. Jadi kalian mainnya sebar link aja, jadi orang yang melihat YouTube kalian nantinya dari link yang kalian sebar. Atau by WordPress silahkan ya, yang gratis-gratis aja, nggak usah yang berbayar gitu ya. Karena memang kalau saya lihat kalian punya potensi banyak ya untuk kelas karyawan, fokus untuk belajar terkait materi seperti ini tinggi saya lihat, makanya coba diasah lagi, terus kalian coba branding diri, kalian daftar ya, register misalnya ke aplikasi-aplikasi yang model jual jasa ya. Nanti ada pihak ketiga, kalau misalnya udah di-approve, dolar baru bisa masuk ke rekening virtual kalian, baru nanti bisa dicairkan. Nanti langsung masuk ke ini biasanya, ke rekening kalian sendiri gitu. Jadi nanti tinggal dikonversi. Mungkin itu ya. Oke, banyak ya contohnya. Ya Bu, ada tambahan sedikit di sini. Iya, silakan. Ini kan yang kosong nih, yang tidak ada harganya ini, berarti di situsnya ini dia tidak menyediakan harganya di sana. Dia akan, Oke. iya, karena yang kosong ini bisa ini yang kosong produk apa ini ya? Ini coba kita lihat ada harganya atau tidak ya. Karena dia akan sesuaikan dari setiap produk itu, dia akan mengambil datanya secara lengkap jika kita menggunakan isi web. Dia akan menampilkan semuanya per fieldnya. Oke. Oke.
Oke, ternyata di sini memang tidak ditampilkan. Oke. Iya. Ini biasakan nanti kalau misalnya kita nanti udah jadi data scientist profesional atau sedang menuju ke profesional ya, dari tingkatan basic, kemudian intermediate, kemudian advance. Nah, biasain yang hal-hal yang paling banyak dipakai itu memang kan kita tahu ya, kayak judul, rating, ya. Kemudian, nah ini pertanyaan juga penting kadang. Tapi memang ini agak susah kalau banyak ya. Dari pertanyaan ini kan kita bisa tahu kebutuhan dari si customer ya. Si customer ini nanya barang ini ada nggak, barang ini berapa item ya, barang ini lokasinya di mana ya, dan lain-lain. Gitu, ya. Itu wajib diambil ya. Yang paling tuh penting harga, rating, judul, sama deskripsi. Deskripsi itu penting banget. Jadi nggak perlu bikin dari ulang ya. Kalau misalnya kalian mau coba langsung bikin deskripsi tanpa mikir, ada bantuan tools ya sekarang udah banyak banget. Itu pakai AI ya. Jadi kalian tinggal tulis, oh saya mau deskripsi barang Pampers untuk ukuran 150, merek Pampers misalkan. Nah nanti muncul tuh deskripsinya dari AI ya, dari bantuan AI itu deskripsi yang sudah ada. Jadi dia ngambil dari internet ya, yang sangat mirip dengan produk yang kalian lagi cari gitu. Ada ya. Oke. Oh iya Kemudian Bu, ada ah, tambahan lagi. Kalau di Amazon ini kan dia tidak menyediakan lokasi barang ini berada. Yang ini kan punya produknya sendiri ya. iya. Tapi kalau di Lazada pernah saya coba ambil datanya dari Lazada. Nah, dia tampilkan semua lokasinya. Produk ini lokasinya di mana? Misalnya dia di Bogor, akan ditampilkan, oh ini di Bogor lokasinya. Lokasi barang itu berada. Gitu. Kelemahannya Ya, berarti di Amazon itu ya, dari luar nggak kelihatan ya loketnya. ya. Kalau di Lazada itu lengkap. Jadi kalau misalnya kita ingin cari, kan Atau saya di di sini Jayapura ada nih. nggak? Biasanya ini apa, ada kayak kategori yang mana yang mau dimunculkan, mana yang tidak dimunculkan, ada nggak? Biasanya suka ada checklist-checklist gitu. Nggak ada ya? Nggak kelihatan. Harus Ada, dilihat. ada. Coba. Kalau di Amazon ada misalnya kategori baby, nanti ada Heeh. subkategorinya lagi di bawahnya. Iya, biasanya seperti itu. Nanti kita mau lokasinya wilayah mana, itu cari terdekat misalkan, ataupun Ya, yang paling banyak diminati produknya, macam-macam lah ini. ya, kalau yang data yang barusan saya tampilkan ini kan Nggak muncul ya? bestsellernya, ini kan khusus bestsellernya saja Bu, dari Iya. setiap subkategori di kategori baby. Berarti nanti Jadi kategori misalnya di pencariannya kategori, filternya. Heeh. iya, jadi setiap di kategori baby ini ada beberapa subkategori. Nah, di situ di setiap subkategori itu mana produk terbaiknya dia bestsellernya dia apa, nah itu yang diambil. Nah, di sini kan untuk baby dari beberapa subkategori ini totalnya ada sekitar 30 item. Oke. Iya. Oke, dari saya itu saja, Bu. Ya, Presentasinya mohon maaf kekurangannya. ya, nggak apa-apa, Ya, Pak Marcianus. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk presentasi hari ini. Di antara teman-teman ada yang belum kebagian presentasi? Gimana? Di catatan saya ada beberapa sih ya. Pak Kusmunadi, udah belum ya? Mbak Desi, Fauzi, Pak Dery, udah. Dery. Dery laki atau perempuan? Halo, Pak Galih, Pak Dery ini laki-laki ya? Iya, Bu. laki-laki, Bu. Udah belum ininya? Presentasinya udah belum, Pak? Kayaknya Belum belum. sepertinya Bang Dery, Bu. Belum ya, kayaknya ya. Halo, bisa dengar Pak Dery, Pak Aji udah, Pak Didi udah, Rafifah udah. Pak Kus kayaknya belum ya. Nah, kayak gini-gini nih saya kadang
tiba-tiba timbul terus nilainya ternyata udah lewat UTS-nya. Nah, itu bingung mau ngasih nilai berapa ya. Itu kesulitan dosen kadang di situ tuh. Yang lain udah pada presentasi, udah pada nilai. Kalau Pak Melki kemarin emang udah ngasih linknya ya, pakai isi web. Nah, teman-teman yang lain yang belum, mohon coba konfirmasi ke saya ya, jangan diem aja. Jadi kita biar adil, teman-teman yang lain udah presentasi, yang belum nggak apa-apa, silakan coba dikerjain. Kalau bisa saya revisi nilainya ya, yang bagi yang belum presentasi. Jadi biar adil ya. Mungkin itu. Nah, gimana? Ini yang udah presentasi walaupun nggak pakai gambar, udah kehitung presentasi kan ya? Maksudnya ya udah biarin aja gitu yang bagian gambarnya nggak usah dipresentasiin lagi kan? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau mau direvisi ya silahkan. Kalau enggak ya udah. Yang penting udah ngasih data ke saya. Oh ini saya pernah melakukan pengerjaan ini ya. Tapi tetap ya berbeda nilainya antara yang demoin caranya berbagi kasih tahu caranya ke teman-teman sama yang enggak. Mungkin itu ya. Nah di sini nggak apa-apa kita next dulu. Ini salah satu contoh pencari kita cari kerjaan ya, baik itu remote ataupun oke. Nah, ini ya. Ini kalau teman-teman mau iseng-iseng ya, belajar cari cuan dari dolar, nah kalian bisa branding di sini ya. Kalian buka harga project kalian berapa ya, berapa dolar. Nah, ini kan kayak data entry service. Nah, mereka jualannya udah wah banget nih. Dia udah pakai, kedengeran nggak suara saya? Dengar ya? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan ya teman-teman ya? Dan Bu, Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, contohnya ini orang luar negeri ya, dia buka branding untuk data entry, scraping ya, web research. Dia mulai dari $20 per project misalnya. Nah, dia bikin branding kayak gini ya. Saya akan melakukan dengan cara efisien ya untuk data entry ya, bagaimana saya mengenerate untuk pekerjaan saya ya. Saya berpengalaman di bagian peneliti internet dan data entry yang sudah expert ya misalkan di sini. Nah, dia mampunya brandingnya apa aja nih, digital marketing. Nah, ternyata dia ini dari Bangladesh ya, dari Bangladesh. Ada kliennya ya, dia bilang si John dari US ya, dia bilang oh si ini bagus loh kerjanya, komunikasinya oke dan lain-lain ya. Pengerjaannya juga bagus. Pokoknya nanti dikasih inilah testimoninya gitu. Nah ini testimoni, nanti kalian bikin kayak gini aja teman-teman boleh ya. Nah, caranya kayak gini. Oh ternyata dia kerjanya bagus loh gitu kan. Ini jadi branding kalian. Nah ini selama 1 hari ya 8 jam untuk data entry saya meminta data sekitar 20 US dollar ya US dollar di sini selama 1 hari 8 jam kerja. Saya nanti akan mengerjakan data entry, data mining, web research, copy paste ya sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Nah, di sini bisa nanti kita sebagai katakan pembeli ya atau permintaannya, oh saya mau revisi. Nah, dia menawarkan ini ke orang-orang bahwa dia unlimited revision, artinya dia kamu mau ngasih revisi ke saya silahkan nggak terbatas. Tapi ada juga yang membiasakan dengan dibayar $20 dalam 8 jam itu nanti kalau misalnya memang ada kesalahan, ada revisi, bolehnya hanya 7 kali ya. Setelah itu nanti kalian bayar. Ada yang model seperti itu juga. Kayak gitu ya. Nah, ini kontaknya. Nah, dia bikin branding gini aja nih. Sederhana banget kan. Ini orangnya, dia bisa virtual assistant, dia bisa ngerjain ini ya. Kayak gitu. Nah, ini nanti dikasih tahu nih kalau saya basic 8 jam saya dibayar segini ya. Saya jual harga segini.
Kalau standar 20 jam. Kalau semua $100 artinya yang skalanya mungkin perusahaan yang minta ataupun startup yang minta data cepat, tapi minta yang udah expert, nanti mereka mampu bayar segini. Nanti, nah seperti ini ya. Pengerjaannya berapa hari ya kalau ini. Nah, nanti kita sebagai pembeli atau pencari jasa ya, di sini kita tinggal select mau yang mana ya. Kayak gini-gini. Tertarik sih, sebenarnya menarik ya nih Pak. Maaf kalau teman-teman yang suka misalkan tentang desain, kalian mau jual jasa desain ya, atau tentang translasi ya, translation maaf, tentang penterjemah, musik, audio, foto, yang suka foto ya, atau dari sisi bisnis, kalian tinggal pilih ya. Nah, kayak gini. Biasanya orang-orang di luar sana, mereka nggak punya waktu untuk ngebedah hal-hal kayak gini. Tapi mereka punya uang. Dan uang dolar lebih tinggi kan nilai jualnya dibanding rupiah. Jadi gampang banget nanti teman-teman. Ya. Nah, kayak gini kan ini udah familiar ya di sini. AI coding, chatbots ya di sini. Kalian bisa coba-coba tes di sini. Enak sih sebenarnya kalau buat yang ini. Oke. Kebetulan saya memang baru ini ya. Nah, nanti kelihatan di sini ya, kita mau dibayar dengan pakai apa ya. Kalau mau pilih dolar, silakan pilih dolar. Gitu. Nah, kalian nanti di sini kalian tulis kalian mau apa ya. Nah, ini attach ya, kalian mau apain di sini. Seperti itu. Nah, misalkan di sini website ya. Nanti muncul nih branding kalian ya. Misalnya mau versi apa ya. Ini udah sekarang modelnya anak muda udah kerjanya modelnya seperti ini ya. Ternyata saya mahirnya bidang WordPress misalkan. Orang butuh jualan tapi dia nggak ngerti cara bikin WordPress-nya gimana. Tuh. Nah, kayak gini. Kalian bikin bannernya aja nih pakai Canva ya. Tinggal kalian pajang foto kalian, nomor telepon, sosial media kalian apa, biar nanti kalian dicari sama mereka. Tapi untuk awal bikin testimoninya dari teman ke teman aja dulu ya, pakai bahasa Inggris. Itu saran saya. Mungkin ada yang tertantang mau coba, silahkan ya. Ini tuh. Nah, ini nanti kelihatan di sini ya. Mau lihat misalkan kalau kalian misalnya bisa ajak teman kalian, kalian bisa dapat kurang lebih bisa sampai $100 misalkan seperti itu ya. Ini kayak model Shopee affiliate ya. Ini model seperti itu juga sama. Ya. Di email di-share kemana ya. Facebook sama Twitter rata-rata kalau dia pakainya ya. Gitu. Oke. Apa-apa ya, ini saya sharing sedikit di sini. Untuk materi Big Data hari ini kalian coba baca-baca dulu. Minggu depan insya Allah kita langsung pelajari ya. Hari ini presentasi sama saya jelasin sekedar ini yang lagi hits ya. Kayak gini ya. Fotografi misalkan teman-teman sukanya apa ya. Mau foto produk atau foto makanan orang ataupun yang lain-lain ya. Kayak gini ya, yang suka jasa foto kalian jual seperti ini. Nah, ini kan seperti gini-gini. Sekarang udah banyak aplikasi yang memang menawarkan nggak harus kalian edit pakai Photoshop banget ya. Udah zamannya nih, tinggal kayak model CapCut lah ya, atau CapCut gitu kalau sebutnya. Nah, kayak gini nih nantinya nih ya. Tinggal digambar terus dibikin semenarik mungkin ya. Kayak gini.
lumayan ya di sini permintaannya. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini ya tambahkan kayak gini-gini ya. Berarti ini dia hanya 1 kali revisi bolehnya ya. Tapi pengerjaannya dalam 2 hari terus langsung selesai. Gitu. Ya. Oke, ini salah satu contoh Fiverr. Banyak ya aplikasi yang bisa kalian coba telaah lagi ya. Mungkin itu. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau bertanya? Pak Galih, teman-teman yang lain, Bu Ria, Pak Yahya, Pak Farhan. Pusing nggak yang barusan saya jelasin? Belum ada. Oke. Kalau ada satu dosen ya, Pak siapa ya, saya lupa. Dia itu udah mainnya jualan di luar negeri ya. Jadi memang kondisinya dia jual barang, terus dia pengirimannya pakai apa ya, pakai jasa luar negeri lah ya. Contohnya macam-macam bisa lewat apa JNT atau DHL dan lain-lain gitu ya. Bisa dicoba, benar. Saya juga lagi coba-coba di sini, siapa tahu nanti beruntung ya. Terus gasah ilmu ya, nggak usah tanggung-tanggung. Kalau belajar udah kecemplung sekalian, basah sekalian. Ya jangan cuma sampai leher, tapi ya udah nyelam sekalian gitu. Ya itu prinsip kalau orang belajar IT ya. Ya benar buat nambah uang saku, bahkan bisa beli mobil ataupun rumah kalau kalian tekunin ya. Kalian disiplin waktu, kalian punya tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek yang diamanahkan orang lain ya. Sekalian kalian belajar bahasa Inggris di sini ya, berdiskusi sama orang luar negeri, itu jadi poin plus banget ya. Mumpung umur masih muda, mumpung masih bisa banyak waktu ya. Mungkin itu. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas partisipasi teman-teman ya. Udah sejauh ini bisa mengikuti perkuliahan dengan sangat baik. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat Terima kasih, malam. Bu. Ya, sama-sama.